Ya saya bersyukur saat ini saya berada di posisi timnas 17, jadi kita harus mempersiapkan mereka kapan sih untuk mereka bisa siap nanti di tim nasional. Karena saya yakin rata-rata di sini pengennya menjadi pemain tim nasional. Pasti? Jadi apa sih yang kita siapkan? Oke, ini secara filosofi saja tadi Ibu sampaikan masalah ikut klub ini ya. Setiap pelatih punya filosofi yang berbeda. Tapi yang saya tekankan di tim apa yang saya mau adalah bermain yang dengan possession progresif yang bermain ke depan dan intensitas tinggi, agresif, dan sepak bola sekarang ada sepak bola yang agresif. Kalau dia tidak punya itu, dia tidak punya cepat dalam pengambilan keputusan, itu mereka akan sulit untuk bersaing. Contoh di sini tadi saya sampaikan sama Keanu cukup baik, tapi selama dia tidak mempunyai cepat dalam mengambil keputusan, dia tidak akan bisa bersaing untuk ke depan. Untuk bisa ambil keputusan apa? Tadi saya sudah sampaikan ke mereka apa yang dilakukan. Mereka harus skill. Tapi selama ini mungkin mereka bukan nggak dapat ya, mungkin mereka lupa, tapi harus dibiasakan skill agar cepat dalam. Itu bagian-bagian yang secara filosofi pasti berbeda. Next. Oke, sekali lagi saya membentuk pemain nasional di masa depan dengan merubah pikiran pemain secara mental. Tadi saya sampaikan hanya simpel aja ke mereka. Saya orang yang tidak suka kalah. Saya orang yang tidak suka kalah. Mau lawannya hebat, mau lawannya besar, mau lawannya apapun, saya mau mental pemain saya adalah orang-orang yang kuat. Tadi di tim putih, tim merah, tim putih rata-rata usianya 2010, 2011. Oh yang tadi merah ya, tadi merah ya. Tim merah 2010, 2011. Tim putih 2012, ada yang 2011. Di tim merah tadi saat pertama ketemu dengan Madrid ya, tadi sekitar 4. Saya cuma sampaikan kepada mereka yang 2012, takut gak lawannya? Dia bilang, itu yang saya mau. Kadang-kadang pemain harus punya mental yang kuat. Kalau dia punya mental yang kuat, mau lawan siapapun, dia ada. Hasilnya, dia bisa menang. Karena sepak bola kan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kalian udah mudah menyerah, ya kalian nggak bisa jadi pemain tim nasional. Paham ya? Kalau kalian nggak mau menyerah, kalian nggak akan bisa jadi pemain tim nasional. Dan saya sampaikan, kalau kalian mau jadi pemain takang, masalah dia. Cuma tidur, undang sini, pulang, dapat uang. Kan nggak perlu latihan, nggak perlu tidur siang, nggak perlu latihan. Tapi kalian mau jadi pemain takang atau pemain tim nasional? Kalau jadi pemain tim nasional, harus punya mental yang kuat. Paham? Oke. Kalau di tim nasional saya ada sekitar 4 ya. 4 ini yang menjadi secara mental strength-nya mereka ya. Jadi kalau di FIFA mengeluarkan 11 tuh, nanti bisa saya kasih juga 11 mental strength itu apa saja, nanti bisa saya kasih. Tapi kalau di tim nasional kami mengambil hanya 4 aja. 4 aja apa? Yang pertama adalah agresif. Tadi saya lihat berani duel. Saya lihat timnya 2017, si Michel tadi bawa bola mana nih? Ya Michel tinggi berapa? Tinggi berapa? 176. Yang putih tadi kecil-kecil. Dia bawa bola, pokoknya kalah. Akhirnya dia kesulitan. Ya itu yang saya mau cari. Pemain-pemain yang berani duel. Kita lawan Korea Selatan, kita lawan siapapun, harus berani duel ya. Itu yang sekali saya cari secara pemain yang agresif. Tadi ada apa yang kemarin ya? Dia main body boleh orangnya sampai jatuh ke tadi. Ya, main body ya normal, main sepak bola kan main body. Jadi saya mau pemain-pemain yang punya berani duel dan mau memasang diri secara fisik. Tadi saya tanya ke mereka, capek nggak? Capek tuh. Main bola sekarang, saya minta mereka adalah saat defend harus semuanya defend. Saat menyerang harus semuanya menyerang. Jadi kondisinya kan capek, dia harus naik turun. Dia bilang capek ya. Saya mau pemain saya adalah punya fisik secara kuat. Fisik bisa dibentuk.
Tapi mental ini, kalau dia tidak punya mental itu, tidak akan bisa. Dia berjiwa kompetitif, memiliki keberanian tadi saya sampaikan. Termasuk yang paling kecil si Nendra aja tadi nabrak siapa tadi? Mikael yang kalau salah. Ya udah kecil tapi berani. Itu yang saya cari. Jadi pemain-pemain itu saya. Yang ada nomor 7-nya itu di stamina psikologi, jadi kemampuan untuk mempertahankan kemauan diri berusaha, mempunyai determinasi, kegigihan, gigi berusaha mengagalkan dan mampu melawan rasa lelah. Kelemahan kita biasanya ada di nomor 4-nya, mampu melawan rasa capek. Di sini aja saya bisa melihat ada pemain yang tidak mampu melawan rasa kantuk. Yang nanti jadi saya bisa. Tapi saya mau lihat melawan rasa lelah di saat mereka capek, dia harus lari ya, dia harus lari. Dia harus turun ya, dia harus turun. Mencari pemain seperti itu yang terkadang sulit. Tapi kalau kita rubah secara edukasi, secara mental psikologinya, saya yakin mereka bisa. Tapi karena mereka tidak pernah dipaksa untuk itu, ya dia capek ya udah berhenti. Tapi kalau mereka dipaksa terus, saya yakin dia bisa mampu melewati rasa lelah. Yang ketiga, kepercayaan diri. Sama, mengenai diri yang jelas, menyadari bahwa diri yang berbisik dan harga diri yang baik. Tadi saya sampaikan mereka juga. Tadi saya sampaikan main bola itu bisa salah atau enggak? Bisa. Main bola itu tepatnya orang salah. Main basket aja pakai tangan nih, lempar aja bisa salah. Apalagi kita pakai kaki. Tapi saya minta mereka harus punya kepercayaan untuk melakukan improvisasi. Sepak bola adalah permainan yang memiliki secara improvisasi pemain yang baik. Tadi ada satu momen siapa ya? Pokoknya dia salah ambil keputusan, bolanya harusnya dipasang ke kiper aja, tapi dia akhirnya dia mau balik. Tetapi tidak saya salahkan. Kenapa ya? Coba si bek kanan Danang. Tadi boleh Danang harusnya bisa ke kiper ini, tapi Danang akhirnya balik, akhirnya bolanya out. Coba kenapa saya nggak marahin dia? Karena saya yakin dia percaya diri dengan keputusan yang dia ambil. Dia akan melakukan improvisasi. Oh, saya maunya kesini nih. Tapi itu salah. Kalau kita marahin dia akan seperti di remote. Oh, dia harus bebas. Atau aja bebas. Tapi kalau dia buat kesalahan, dia menyadari dia salah, itu akan membuat dia semakin percaya diri. Oh, saya sebenarnya harus bisa ini nih, harusnya begini nih. Itu yang akan membuat mereka berpikir. Jadi saya minta pemain harus mempunyai masalah kepercayaan diri dan 9 bermain untuk tim. Kalau ini udah pasti sih. Karena saya melihat pemain ini rata-rata sukanya dribbling. Padahal main bola paling simpel adalah setelah passing bergerak. Coba saya tanya sama kalian. Saya kalau nggak salah di ini pernah sampaikan. Jarak ini 20 meter misalnya. Siapa yang di sini dribblenya paling cepat? Siapa di sini? Aman aja lah ya. Aman punya dribbling yang cepat sampai di 20 meter. Tapi ada satu contoh yang tidak punya kurang kecepatannya. Contoh di sini siapa aja? Contoh Nendra aja deh yang paling kecil. Kalau sama-sama sprint pasti cepetan Ahmad daripada Nendra. Tapi kalau Ahmad dribbling, Nendra passing, terus dia bergerak, orang yang passing pasti lebih cepat. Itu saya bilang kenapa bermain untuk tim. Jadi siapapun yang cetak gol, siapapun yang setelah passing bergerak, itu akan lebih efektif buat tim. Jadi ini 4, ini tadi 11-nya ada, nanti saya share di Mas Topan, nanti bisa share ke orang tua. 11 secara mental strength kalau anaknya ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Itu yang buat bukan saya, itu yang buat bukan PSSI, tapi itu yang buat adalah FIFA. Jadi jelas secara dunia. Jadi nanti FIFA buatnya poinnya apa saja, nanti ada penanganan orang tuanya bagaimana, pelatih bagaimana. Jadi ini nanti saya akan kasih. Next. Oke, next aja dengan informasi. Next.
Oke, dari mana kita akan memulai perubahan untuk sepak bola di masa depan? Jalan. Next. Oke, kalau ini saya ambilnya pemain 2008 ya, berarti kalau pemain 2008 sekarang, ini 2008 nggak ada ya? 2008 nggak ada. Kalau 2008 ini sekarang di saat ini ada di posisi yang di Piala Dunia U17 2024 atau 2025. Di usia mereka nanti 2029 tuh dia harusnya udah bermain di Liga 1 atau senior, kalau timnasnya di U21 nextnya, dan diharapkan di tahun 2039 saatnya mereka pensiun. Sepak bola nggak bisa sampai di, ya terkadang bisa, tapi paling mentok di 35. Ini simulasi atlet aja 36-40 udah puncak karir ya, harusnya udah semakin mapan di dalam kehidupan. Harapannya seperti itu. Oke, next. Oke, ini secara usia ya, Bapak Ibu bisa lihat aja. Oh, anak saya sekarang 2010 misalnya. Kapan sih seleksinya untuk Piala Dunia U17 tahun 2027 akan jalan di 2026. Jadi Bapak Ibu yang anaknya main 2010 punya waktu berarti 1 tahun lagi untuk mempersiapkan mereka. Kalian juga sama. Ukut saya usianya 2011 nih. Berarti usia berapa saya seleksi ikut? Berarti 2027. Untuk menuju 2027 apa saja? Itu yang harus kalian, saya bilang masalah pengorbanan. Ya, karena kita bersyukurnya Piala Dunia sekarang 1 tahun sekali. Dan semuanya selama 5 tahun ke depan akan dilakukan di Qatar. Jadi sama, saat ini saya persiapkan di pemain 2008, kita akan Piala Dunia di 2025 di bulan November. Tetapi besok saya tanggal 24 sudah melakukan seleksi pemain kelahiran 2009. Jadi dia akan nanti bermain di EPA, dan total pemain 2009 akan tampil di Piala Dunia di tahun 2020. Jadi di nextnya berarti tinggal di usianya aja, misalnya punya yang siapa Sida 2012, seleksinya kapan? 2028. Jadi dia masih punya 3 tahun untuk mempersiapkan anak. Dari apa? Makanan, dari disiplin, dari mentalnya, dari tekniknya, dari skillnya, itu yang harus dipersiapkan. Kalau menurut Bapak Ibu 3 tahun sebentar atau lama? Sebentar. Sangat sebentar, enggak bisa. Tapi kalau kita lepas, sayang mereka akan hilang dengan sendiri. Next. Saya minta maaf kalau anak saya sendiri yang dalam sini. Karena kelahirannya 2012. Jadi untuk 2012 apa saja sih yang diperbaiki? Yang pertama adalah ini yang saya ajarkan kemarin, basic screening. Oke, saya ajarkan basic passing, saya ajarkan basic first start. Ya kan? Kemarin kita buat itu kan. Itu yang saya persiapkan nanti mereka tadi 2012 3 tahun lagi kan. Jadi untuk 3 tahun dia harus menguasai secara basic screening, basic passing, basic dribbling. Mereka harus kuat. Tapi kalau fondasinya nggak kuat, ya dia nggak akan sampai di situ. Bisa saja nanti di EPA, bisa saja nanti di Liga 1, 2, 3, 4 itu bisa. Tapi untuk menuju ke tim nasional, dia harus mempunyai fondasi yang kuat di skill. Taktiknya apa? Memperkenalkan semua formasi yang ada di sepak bola. Saya sampaikan kemarin 4-4-2, mereka rata-rata bermain dengan 4-3-3 ya. Ada yang bermain dengan 3 back? Pasti belum ada. Tapi kalau saya paksa kemarin bermain dengan 3 back, saya yakin mereka juga bisa. Karena saya bilang mereka punya potensi. Cuma saya minta maaf secara penanganan, secara edukasi, itu yang membuat mereka nggak bisa bermain. Saya bukan menyalahkan siapapun di sini, tapi pasti ada yang salah. Potensi pemain-pemain Indonesia sangat luar biasa. Tapi kenapa mereka nggak bisa sampai di level senior? Itu yang harus kita menjadi tugas kita bersama. Kalau dari saya mungkin dari sisi kepelatihan, dari Bapak Ibu mungkin masalah disiplin mereka, dari pemain dari disiplin mereka, itu yang membuat mereka tidak bisa sampai di sini. Karena bentar lagi mereka punya uang, mereka
saat ini masih perkenalannya saya lihat dari yang 2010 nih mulai rata-rata punya pacar. Nah, infonya kan kita kumpulkan. Ternyata pas keluar, ada berapa? Udah mulai remaja kan? Dan saya sangat wajar. Tapi itu yang harus Bapak Ibu jaga. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya menjadi mahasiswa profesional, itu yang harus dijaga. Sekarang masih wajar. Suka dengan lawan jenis, saya pikir wajar karena mereka menuju ke remaja. Tapi kita lagi, setelah itu ada uangnya banyak buat itu. Termasuk di timnas 17 ini sama. Sekarang dapat uangnya ada yang banyak, ada yang mulai pakai anting, ada yang mulai merokok. Pasti habis ini saya tindas lagi. Karena ya saya nggak mau mereka lupa dengan apa yang sudah mereka. Jadi taktik, saya harapkan mereka bisa mempelajarinya. Fisik, basic gerak dasar atletik. Saya di sini saya masih ada yang lihat kalau gerak dasar kan, contoh kita buat begini kan begini. Itu masih ada anak yang itu basic gerak dasarnya aja masih. Jadi salahnya di mana ya? Saya nggak mau jawab. Tapi mereka harus mendapatkan sebuah metode, sebuah latihan yang benar-benar bagaimana dia mengikuti perkembangan anak. Kebiasaan gaya hidup sehat dan teratur itu yang harus mereka lakukan. Tinggi badan, kalau ini lewat, aktivitas meningkatkan otomatis, rutin melakukan jogging. Di pagi hari silakan adik. Kalian misalnya libur pagi jogging. Ada di sini yang pagi jogging? Kalau libur? Mana ada? Mana ada kamu jogging? Masalahnya saya suruh nemenin, capek juga saja dia. Jadi biasakan jogging di saat kamu libur. Mental sama mengantar public speaking, lingkungan sekolah dan semuanya masalah mental bisa kalian dapatkan. Next. Oke, pentingnya tinggi badan. Kalau sekali lagi Bapak Ibu sampaikan masalah tinggi badan, kalau ini kita berbicaranya di level internasional, tinggi badan sangat berpengaruh. Kalau analisa kami, Marcelino di saat dulu ya di saat seleksi contoh 175 atau mungkin di bawahnya 170. Marcelino saat ini bisa di angka 176 atau 177 karena dalam analisa dari tim psikolog juga sama, dalam 1 tahun minimal pemain akan bertambah 1 cm. Gak usah jauh, saya seleksi tim nasional Prima Barenti dulu tinggi saya 178, usianya waktu itu masih 16. Tapi saat ini tinggi saya adalah 183. Jadi kalau 178 ke 183 berarti 5 cm saya naik. Dalam waktu berarti 16 sampai 20. Kalau 20 itu batas mereka bisa tinggi. Banyak, ada susu, ada contoh ada berenang. Jangan tidur tapi ditarik-tarik anaknya jangan. Jadi tinggi badan akan sangat berpengaruh untuk kita tampil di level internasional. Kalau kita bicara EPA Liga 1, saya yakin tinggi badan nggak begitu berpengaruh. Sampai level di AFF pun, saya yakin kita masih bisa bersaing. Tapi kalau level Piala Asia, level Piala Dunia ya kita harus berani upgrade dengan masalah tinggi. Karena saya lihat secara ini posturnya cukup ada yang baik. Next. Oke, ini jadwal tantangannya untuk kita bisa anak menjadi pemain sepak bola ya. Di SSB kan latihan hanya 2 jam latihan dalam seminggu. Dan di tim nasional bisa 24 jam dalam seminggu. Sudahkah kita mempersiapkan 20 jam siswa di luar SSB? 2 jam di SSB tugasnya apa? Tapi di luar situ tugasnya dari siapa? Orang tua pasti. Karena mereka masih bersama dengan orang. Tapi kalau orang tua berani masalah aja nggak apa-apa, berani ini himpun aja daripada ramai aja. Ya jadinya mereka nggak akan bisa. Tapi kalau kita mau mereka menjadi pemain sepak bola ya tanggung jawab
contohnya adalah 3 orang. Sosial media sekali lagi, masalah IG, masalah itu sangat mengganggu menurut saya, tapi semoga Bapak Ibu bisa mengontrol mereka. Masalah pendidikan juga terkadang kan jadwalnya bentrok dengan jadwal latihan. Saya banding dari sebelum anak, kesehatan mental, jadi keseimbangan pemain sebagai atlet, sebagai baca dan sebagai bagian dari keluarga. Oke, next. Kehidupan atlet pelajar seperti ini. Sekolah 33%, olahraga 33%, sisanya adalah lingkungan. Ada yang tahu Bapak Ibu, kenapa di lingkungannya enggak? Kenapa? Karena pengaruhnya sangat. Lingkungan akan sangat berpengaruh bagi mereka. Sekolah sudah pasti sekolah. Olahraga di saat latihan mereka lakukan olahraga. Tapi lingkungan kita terkadang tidak bisa mengontrol 100% mereka di luar. Itu tantangan. Tantangannya di mana, Bapak? Jadi kalian juga harus paham, oh saya ini harus begini nih ya. Jadi lingkungannya cari yang apa? Cari lingkungan yang apa? Kan di awal saya bicara masalah pengorbanan. Contoh terburuknya dan terjeleknya aja. Di SMP ya? SMP. Pasti di teman kalian contoh ada yang merokok. Itu kan lingkungan dan kita tidak bisa, janganlah. Tapi dengan lingkungan itu yang kita takutkan adalah anak kita ikut merokok. Nah, itu tugasnya dari Bapak Ibu agar lingkungan itu tidak terjadi sama saya, Pak, Bu. Jadi sampai saat ini saya bersyukur saya tidak pernah merokok. Lingkungan saya banyak orang, pemain tim nasional, pemain di klub, banyak yang mau. Tetapi ya kita harus edukasi mereka apa sih, kenapa enggak, kenapa ya, dia harus tahu. Tapi kalau enggak ya dia akan terbawa yang ditakutkan merahnya ini mempengaruhi mereka. Jadi cara ini tolong dipahami sekolah, olahraga dan next. Oke, ini next saja. Oke, jadi pelatih sekali harus menjadi role model. Pelatih harus mendampingi tumbuh kembang pemain dan pelatih di belakang adalah memberikan motivasi buat anak-anak. Jadi pelatih harus punya role model. Kalau kita pelatih malah ngerokok, bajunya kotor, nggak benar, belakangnya seperti jagoan, itu kan bukan jadi role model. Nanti kalau pelatih yang datangnya tepat waktu, tujuannya datang tepat waktu, kan kita harus jadi role model. Oh, berarti anak-anak akan melihat, oh pelatih gue datangnya tepat waktu nih, jadi saya harus tepat waktu. Kalau pelatihnya datangnya terlambat terus, dia pasti datangnya, pelatihnya datangnya juga jam 4 lebih 10. Apa nanti kita datang jam 4 lebih 5 kan nggak ketahuan. Itu jadi role model apa? Jadi pelatih jadi role model dan pelatih mendampingi tumbuh kembang dan terakhir akan memberikan motivasi. Next. Oke, Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup?